Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tetap bersyukur. Kita belajar mengolah rasa. Mulai dari kita belajar dari berbagai hal kenyataan yang ada, di situ kita mesti banyak mengambil kesimpulan dan tahu tentang apa kesimpulannya, itu harus tahu. Satu contoh, ini saya menceritakan diri saya pribadi, bukan menceritakan orang lain. Ketika saya mengalami kesulitan dalam segi apapun itu, ternyata yang mampu mengatasi diri kita sendiri. Jadi untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi pribadi yang tangguh, kita harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah apapun dengan diri kita sendiri. Tidak perlu berharap kepada orang lain, karena yang mampu menyelesaikan hanyalah kita sendiri. Itu pengalaman saya pribadi. Saya menceritakan tentang pengalaman saya pribadi. Dan ketika kita menghadapi suatu masalah ataupun suatu persoalan, sesulit apapun, orang lain tidak akan mau tahu, orang lain tidak akan ingin tahu, dan orang lain tidak peduli dengan apa yang terjadi pada diri kita. Ini pengalaman yang saya alami, yang pernah saya alami. Jadi untuk menjadi pribadi yang kuat, memang kita banyak benturan, kita banyak kendala, kita mengalami hal-hal yang di luar nalar, bahkan di luar akal pikiran kita, di luar angan-angan kita. Sadar tidak sadar manusia akan mengalami hal seperti itu. Dan yang pasti, tidak seorang pun di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang mampu menyelesaikan tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dengan cara apapun, dengan cara apa saja yang kita tempuh, intinya kan kita sendiri yang menyelesaikan beban atau persoalan yang ada pada diri kita, bukan orang lain. Kayaknya kita curhat kepada teman misalnya, atau yang kita anggap sebagai saudara. Di situ kita berharap jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Dan yang pasti, di luar kemauan kita, tak seorang pun di antara teman-teman atau kerabat-kerabat kita yang mampu membantu kita. Kayaknya mereka memberi solusi begini, memberi bantuan begini, itu kan kayaknya aja. Ya memang iya, tetapi tidak sesuai dengan beban yang kita hadapi. Satu contoh, kita mempunyai beban berat, katakanlah kalau dalam hitungan timbang per kilonya, kita mendapatkan beban itu 10 kilo. Tetapi ketika kita sharing, curhat kepada teman atau saudara, paling bantuan tidak lebih dari 1 kilo. Contohnya seperti itu. Tetapi paling tidak kita sebagai manusia harus bisa introspeksi diri. Ketika kita menghadapi masalah seperti yang saya ungkap tadi, suatu saat kita pun akan
kedatangan teman atau saudara yang menghadapi masalah seperti kita gitu. Dan di sini memang dituntut kesadaran yang benar-benar mutlak dari kita sendiri. Kita sebagai manusia lemah, nggak ada kekuatan apapun. Kita sebagai manusia, kita bisa membayangkan yang orang berpangkat, mempunyai jabatan, yang kaya raya, yang miskin harta, semuanya itu mempunyai masalah. Dan yang menyelesaikan masalah itu ya diri kita pribadi, bukan orang lain. Mudah-mudahan saudara paham dengan apa yang saya katakan. Artinya begini, kita punya masalah. Ya, kita punya masalah. Kita merasakan masalah ini benar-benar berat dan kita tidak mampu untuk membawanya. Ya, kita tidak mampu untuk membawanya. Kita bawa kemana ya? Kalaupun kita diam, kita merasakan, kita akan stres, tidak mampu berdoa dengan cara apapun, ya, memohon kepada Tuhan dengan cara apapun, tetap kita mendapatkan beban itu, tetap kita menghadapi persoalan itu. Apakah ada orang lain yang tahu ketika kita menghadapi masalah? Misalnya kita curhat, ditanya, paling jawabannya juga cemoohan, hinaan. Itu. Jadi kalau kita benar-benar menjadi pribadi yang kuat, tangguh, kita manunggal sama hidup. Ya, kita manunggal sama hidup, kita memohon sama hidup. Di situ nanti hidup sendiri akan menuntun kita. Mau tidak mau, itulah yang terjadi. Dengan caranya bagaimana? Di luar kemampuan kita. Karena hidup nggak bisa direkayasa. Karena hidup nggak bisa diatur. Untuk belajar menjadi pribadi yang kuat, memang banyak kendala. Gitu. Satu contoh, kita kehabisan uang misalnya, untuk beli rokok aja nggak bisa. Dan kita berharap kepada teman yang mampu, katakanlah kekayaannya di atas kita, di atas saya maksudnya. Untuk mendapatkan satu bungkus rokok itu sudah gak mungkin. Pasti banyak yang dibicarakan, yang gak mau usaha lah, yang gak mau ikhtiar lah. Jawabannya begitu. Dan beliau, orang-orang itu tidak mau tahu, tidak peduli dengan keadaan kita. Cuek, masa bodoh. Nah, padahal di sini hidup itu benar-benar cinta kasih. Hidup itu benar-benar cinta kasih. Hidup itu benar-benar mencukupi. Kalau kita merasakan yang sebenarnya, semua adalah kehendak hidup. Yang kaya juga kehendak hidup, yang miskin juga kehendak hidup. Nah, kita sebagai manusia, kalau memang sudah benar-benar mengerti tentang hidup, manunggal sama hidup, ya minimal kita minimal harus tahu keadaannya teman itu gimana, harus tahu keadaannya keluarga, saudara itu gimana. Minimal kan begitu, menanyakan tentang keadaan. Setelah tahu keadaan, kita nggak usah basa-basi. Apa kekurangannya misalnya kalau kita ada, kita terapkan cinta kasih itu, ya, kita terapkan cinta kasih hidup, kita bantu sedikit-sedikit lah, semampu kita. Minimal meringankan beban yang menghadapi masalah itu. Memang tidak mudah loh, tidak mudah kok. Memang tidak mudah, sebagai manusia tidak mudah. Apalagi menjadi Tuhan, juga nggak enak-enak beneran. Gitu loh. Dikasih musim panas, protes. Dikasih musim hujan, protes. Terus maunya musim apa? Padahal itu sudah menjadi kodratnya. Itulah manusia.
nggak pernah bersyukur. Apa yang dihadapi mesti kekurangan. Kurang kan dari kita sendiri, bukan dari hidup, dari kita sendiri. Hidup kurangnya di mana? Hidup selalu membantu kita. Ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya nganggur, nggak punya pekerjaan, nggak satu pun teman peduli dengan kita. Ya, peduli itu nggak satu pun. Ada yang peduli dengan kita, tetapi nanti ada basa-basinya. Ada kata-kata yang ya kalau saya merasakan buat pelajaran kita, menjadi pelajaran, menjadi tolak ukur. Oh berarti saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Itulah gambaran-gambaran kehidupan manusia di dunia. Ya, gambaran-gambaran kehidupan manusia di dunia. Benar-benar punya pribadi, benar-benar pribadi. Kamu, saya. Urusanmu, urusanku. Padahal hidup itu satu. Kalau hidup itu satu, manusia juga satu. Manusia cuma satu. Kelihatannya kan banyak. Sisi dunia ini diisi manusia, kelihatannya kan banyak. Padahal manusia cuma satu. Manusia berasal dari manunggalnya rasa, kan cuma satu. Terus banyaknya di mana? Ketika kita kumpul-kumpul dengan jumlah beberapa, katakanlah berapa orang. Kalau kita merasakan betul-betul kuasanya hidup, ini hidup semua. Gitu loh. Merasakanlah, kita merasakan, kita belajar mengolah rasa. Ya. Jadi ini yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman saya tentang apa ya, hal-hal yang menjadi tolak ukur saya untuk mengetahui diri pribadi saya yang sebenarnya. Saya nggak perlu menceritakan orang lain, ya. Saya nggak perlu menceritakan orang lain. Saya ingin bercerita dengan diri saya sendiri. Ya. Jadi untuk menjadi tumbuh, ya, untuk menjadi tumbuh berkembang itu masih banyak hal, banyak kendala, banyak persoalan. Tidak cukup dengan 1-2 persoalan, banyak sekali yang kita hadapi. Lah mampu nggak kita? Ya, mampu nggak? Kalau saya pribadi ya jelas nggak mampu. Kalau sudah saya nggak mampu, saya serahkan kepada yang berkehendak, serahkan kepada hidup. Nanti biar hidup sendiri yang akan mengaturnya atau menolongnya. Kesadaran, iya saya sadar sampai saya sebagai manusia. Jadi sebagai pantulan cermin, ketika kita menghadapi saudara kita yang kekurangan atau kesusahan, ya kita paling tidak menghibur dirinya lah, menghibur pikirannya biar nggak terlalu sepaneng, biar nggak terlalu stres, biar nggak terlalu banyak beban yang dipikirkan. Paling tidak begitu. Kalau kita mempunyai suatu benda yang misalnya bermanfaat buat dia, ya kita bantu. Nggak usah dia minta, kita lihat aja gitu. Kita lihat aja, karena apa yang jelas itu nggak ada yang ini, nggak ada yang peduli, cuek gitu. Ya mohon maaf kalau memang kata-kata saya ini kurang berkenan di hati saudara-saudara, karena saya menceritakan diri saya pribadi, bukan menceritakan orang lain. Saya ulangi lagi, dulu ketika saya mempunyai masalah tentang apa saja, saya curhat kepada seseorang, beliau membantu. Dan apa kita berharap di situ terus? Ya tidak mungkin lah. Harapan kita cuma satu, diri kita pribadi. Sampai di mana kemampuan kita, itu harapan kita.
Jadi untuk menjadi pribadi yang kuat, jangan berharap kepada orang lain, karena orang lain tidak akan peduli dengan apa yang kita alami. Dan beliau tidak mau tahu dengan apa yang kita alami. Ya. Dan yang kedua, kita harus benar-benar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu tentang keadaan diri manusia. Ya, cukup apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.